Oke, kita lihat indeks harga saham gabungan dulu ya untuk market review kita hari ini. Jadi kalau teman-teman lihat, ini kan dia sempat kemarin saya udah share ya ke grup tele juga. Dia jadi kayak hammer, kayak doji gitu kan. Kemudian hari ini dia tutupin gap. Ini gapnya harusnya udah ketutup ya dengan candle yang lumayan besar, lumayan gede ya, lumayan bagus lah ya, dan dia bisa naik ke atas di 7.000 lagi, naik ke atas 7.000. Jadi ada beberapa skenario, saya juga udah share di grup tele ya, teman-teman bisa lihat ya. Ada beberapa skenario untuk indeks harga saham gabungan ke depannya. Jadi dalam minggu inilah pasti ketidakpastian itu pasti akan terjadi. Kenapa? Karena dalam minggu ini kita lihat ya, untuk Indonesia sendiri kita mungkin besok itu ada neraca perdagangan, ada itu ya pengumuman untuk neraca perdagangan yang mungkin tidak akan bisa lewat dari yang bulan lalu ya, sekitar 7,5 M ya, mungkin tidak akan bisa, tapi ya kalau dia bisa ya berarti itu kejutan. Sedangkan kesepakatan yang ada ini ada sekitar plus 3,8, ada perkiraannya juga 5,3 ya. Kita tinggal lihat mana yang capai ya. Ya ini cuman ini doang tanggal 15. Jadi ya kalau dia masih positif atau dia masih surplus, itu memang masih kabar baik lah buat indeks harga saham gabungan. Kemudian kita masih nunggu lagi tanggal 23 Juni nanti. 23 Juni kalau The Fed mulai menaikkan suku bunga, ini perkiraan pasar adalah Bank Indonesia juga akan mulai bersiap menaikkan suku bunga. Juli nanti kan ada kenaikan listrik ya untuk golongan 3.000 berapa ke atas kan. Ya mungkin tuh efeknya nggak tahu banyak-banyak banget. Nah terus belum lagi kita mau tunggu juga nanti soal Pertalite. Gimana cara ngisinya nanti ya. Kabarnya nanti akan ada menggunakan aplikasi My Pertamina. Nanti tiba-tiba mungkin di aplikasinya ada ini kali ya, kode bisa beli atau tidak bisa beli ya. Nah kalau nggak bisa beli harusnya sih akan ada efek lah sedikit ke inflasi ya. Nah ini yang kita lihat kalau di Indonesia sih harusnya baik-baik saja sih kalau di Indonesia punya ya data ekonomi Indonesia. Nah sedangkan yang di global yang ditunggu oleh market itu kan yang ini ya. Pada tanggal 16 Juni, ini waktu Indonesia ya, 16 Juni waktu Indonesia itu jam 1 ya, jam 1 pagi. Nah jadi artinya kalau teman-teman nanti udah bangun ya, teman-teman udah tahu lah ya bagaimana The Fed menaikkan suku bunganya. Sekarang perkiraannya masih 50 basis poin. Tapi kan kita udah tahu kemarin kan ada kejutan pada inflasi di mana dari 8,5 sekarang dia break lagi menjadi 8,6. Jadi market memperkirakan kalau mungkin The Fed ini akan lebih agresif. Karena untuk ngejar itu kan ya. Jadi dia akan naikin suku bunga. Nah, kita bisa lihatlah beberapa indeks misalnya kayak indeks ini ya. Fear sama greed-nya ya, kita udah mulai balik lagi nih ke extreme fear. Ya dia udah balik lagi ke situ. Padahal di 1 minggu yang lalu dia udah naik kan ke sini ya. Nah, jadi kalau udah lihat kayak gitu, sebenarnya kalau secara psikologi ya, untuk Dow Jones ya, untuk Dow Jones, kemudian untuk SP 500 segala macam, kita mungkin melihat udah mulai akan ada bottomnya. Ya kita tinggal lihat lah nanti bagaimana ya, apakah level yang 30.000 ini cukup kuat nggak untuk menahan, terus habis itu mulai ada kenaikan lagi di situ. Kenapa turun? Karena kan market sedang mengantisipasi kan adanya agresivitas dari The Fed ya dalam menaikkan suku bunga karena yang kemarin karena inflasinya cukup meningkat kan. Nah, terus habis itu perjalanan turunnya si Dow Jones itu melahirkan gap. Ya, melahirkan gap. Nah, gap-gap begini memang tidak akan ditutupi segera. Tetapi kalau kita ngelihat ada gap-gap gini, sebenarnya ada optimisme juga kalau Dow Jones itu juga akan berbalik arah. Nah, balik ke Indonesia lagi. Nah, sekarang bagaimana komposit? Oke lah, gue nggak peduli lah ya apa yang terjadi di Amerika. Sekarang gue mau peduli dengan apa yang terjadi pada indeksnya kita. Nah, indeksnya kita hari ini sebenarnya candlenya cukup bagus. Kalau lihat dari technical, peluangnya adalah dia balik lagi ke sekitar 7.200. Peluangnya. Jadi kalau ada peluang di mana indeks kita akan balik lagi ke sana. Kenapa? Karena data ekonomi kita masih cukup bagus ya untuk menghadapi hal itulah ya. Nah, kalau dia masih cukup bagus, berarti kita mulai lihat ada namanya struktur di situ ya. Nah, kemudian kalau dia balik lagi, ingat ya, ini kalau dia balik lagi. Nah, kalau dia teruskan, berarti kita masih ada harapan lagi ke 7.300 sampai ke 7.500. Dan ingat, kalau di sini masih namanya mini crash, ya, nah pergerakan ke atasnya, ini di sini kan udah euforia juga kan? Nah, pergerakan ke atasnya akan membuat
euforia di market lebih lagi. Ya, lebih lagi. Pada saat dia jatuh, kan semua orang takut ya, wah kabur semuanya kan. Nah hari ini candlenya itu memberikan harapan lagi ke market, betul ya? Dia memberikan harapan lagi ke market. Apakah market bisa nggak ya tembusin 7.200 terus naik ke atas? Kalau bisa, ingat ya, ini akan menjadi euforianya. Ya ini akan menjadi euforianya. Jadi teman-teman tetap harus bersiap ya. Kalau dia terus naik, ya ini adalah euforianya sebelum adanya crash terjadi. Kenapa? Karena data ekonomi kita menunjukkan seperti itu. Bahkan hari ini pidato Jokowi cukup menakutkan ya. Ada berapa puluh negara yang sudah bersiap untuk resesi kan. Nah Indonesia pun harus bersiap katanya. Memang iya kan kita udah lihat datanya ya. Kalau lihat dari T2Y 10Y ya teman-teman juga udah masih ingat ya ini ya. Saya udah lama nggak mention. Ini masih ada plus minus sekitar 19 bulan dari April 2022 ini ya, dan sampai 19 bulan ke depan. Berarti kan kurang lebih di 2023 ya. Kemungkinan besar kita mungkin akan mengalami juga. Karena apa? Market kan saling berhubungan satu antara yang lain kan. Gak mungkin yang di sono resesi kita enggak kan. Pasti ada imbasnya. Cuman tinggal kita mau lihat soft landing apa enggak. Kalau indeks naik, kalau ada peluang kita ikut. Ya, tapi tetap kita waspada. Kalau enggak, ya skenario yang kedua, dia sampai ke trendline ini, dia naik sampai ke trendline ini, kemudian dia mulai turun lagi, mungkin akan membentuk struktur dulu, gitu ya. Bisa jadi kayak gitu. Jadi ya teman-teman ingat bahwa kalau skenario ini berhasil, skenario ini jalan, teman-teman udah siapkan strategi teman-teman ada di sini seperti apa. Kalau ternyata skenario ini yang jalan, nah apa yang teman-teman harus lakukan? Ya, jadi jangan terpaku. Nanti kalau saya bilang di judul YouTube ya, wah indeks ada harapan ke sini. Nah, teman-teman kan biasanya orang-orang kan cuma baca aja judulnya, terus habis itu udah mengambil kesimpulan kalau isinya begitu. Padahal yang namanya trading, kita udah menyiapkan skenario demi skenario. Jadi kalau skenario ini A berhasil, nah apa yang harus gue lakukan? Kalau skenario B yang jalan, apa yang harus gue lakukan? Kalau ternyata skenario C misalnya dia habis itu langsung unlock gitu, apa yang harus gue lakukan? Ya, jadi kita trader itu begitu. Kalau trading ada kepastian, itu tentu semua orang udah pasti kaya raya dalam trading, benar gak? Cuma karena trading itu selalu diliputi oleh ketidakpastian, maka skenario demi skenario harus kita rancang. Yang kalau skenario ini jalan, strategi lu apa? Skenario ini jalan, strategi lu apa? Itu yang namanya trader. Kita melakukan persiapan mengantisipasi kalau skenario ini jalan. Kalau skenario yang ini jalan. Kalau skenario ini yang jalan. Cukup bisa diperhatikan ya, cukup jelas ya. Itu yang dilakukan di dalam persiapan kita. Jadi bukan melulu, ini sahamnya ya. Oh ya udah, lu bilang begitu ya, gue masuk aja kayak gitu. Jadi enggak ada persiapan, nggak ada trading plan, nggak ada apa-apa. Kalau market directionnya jelek, lu mau siapin trading plan sebagus apapun, belum tentu bekerja kan. Nah, jadi ini ya, untuk indeks harga saham gabungan, harapan kita adalah dia balik ke sekitar 7.200. Kalau bisa break, ini harapan kita. Nah, ini skenario yang kita harapkan, ya kan? Kalau dia lanjut, teman-teman juga lihat ya di market psikologi marketnya. Kalau ini akan cenderung euforia. Kenapa? Karena data-data tidak mendukung pergerakan ini terus naik gitu. Nah, kalau data tidak mendukung berarti kalau dia terus naik ini euforia. Ya, nah bagaimana cara mengukur euforianya? Teman-teman bisa lihat daerah sini. Bagaimana euforia terjadi di situ. Yang saya mungkin pernah bicara kalau saya udah capek ngikutin saking banyaknya setup yang bagus. Ya kan kita nggak bisa kejar semuanya. Nah, kalau teman-teman udah lihat di daerah sini, di mana banyak sekali setup yang nongol, artinya apa? Artinya banyak sekali trader yang percaya kalau ini akan to the moon. Kenapa? Karena dia bisa masuk ke setup ini, bisa masuk ke setup ini, bisa masuk ke setup yang lain gitu ya. Jadi banyak sekali pilihan buat mereka. Nah, kalau ini euforia, dia akan begitu. Dia akan seperti itu. Jadi teman-teman perhatikan nih. Kalau dia euforia, maka yang teman-teman lakukan adalah teman-teman bersiap untuk shifting psikologinya. Di mana gue keluar, kapan gue harus keluar. Kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya saat misalnya dia turun nih, dan itu fear, teman-teman bersiap apa? Kapan gue bisa entry?
Kapan gue bisa masuk? Itu cuma itu doang kalau psikologi market. Ya, jadi kalau misalnya dia turun ke bawah, ada peluang bikin skenario namanya double bottom. Ya, ada peluang. Jadi kayak Dow Jones gitu loh. Ya, Dow Jones misalnya ya, ini kalau misalnya kita kan lihat ada support di sini nih di 30.600. Kemudian ada support lagi untuk Fibonya ya. Ada di sekitar hampir 30.000 di situ. Jadi kalau dia turun, kemudian dia mantul, ini kan berarti kan double bottom juga kan? Ya, jadi kalau Dow Jones punya peluang seperti itu, ya mungkin saja ya komposit kita juga ada peluang seperti itu. Ya, untuk saat ini kita masih belum lihat data-data makro yang bisa membuat indeks untuk indeks Indonesia ya itu benar-benar crash sampai drastis gitu. Waktu turun di sini aja, waktu turun ini, teman-teman kan juga lihat ya bagaimana saham-saham yang bagus-bagus itu ditampung. Ya, hari ini juga masih ditampung kan. Ya kan? Artinya apa? Ya mereka masih ada trust lah untuk harga saham gabungan untuk bursanya kita. Oke, ini cukup ya untuk indeks kita. Nah, kalau teman-teman ya ada yang bilang kan, wah kalau indeks begini, gue jadi bingung harus buka posisi apa. Saya mau kasih sebuah tips ya. Kalau teman-teman udah banyak sekali data dan teman-teman tidak bisa memprosesnya, yang teman-teman lakukan adalah fokus pada technical saham-saham yang ada di dalam portofolionya kita. Jadi kalau teman-teman punya Elsa, ya udah fokus aja di situ. Udah jangan liatin data-data yang lain. Kalau dia udah kena trailing stop, keluar. Kalau dia belum kena trailing stop atau mungkin trendnya belum patah segala macam, kita ikut. Gitu aja. Kalau udah dapet sahamnya, ya udah nggak usah pusing-pusing. Udah fokus aja pada technical saham itu. Cukup jelas ya. Jadi cukup menjawab ya. Kalau misalnya, waduh datanya baik banget ya, gue harus ikut yang mana nih? Pada saat indeks turun, saham gue kan baik-baik aja nih. Cuma karena gue fear, gue keluar dari saham itu. Besoknya dia naik. Gitu ya. Ya jadi kalau teman-teman udah punya porto, udah punya emiten yang di dalam portonya kita ya, portonya teman-teman ya, fokus aja di situ, fokus pada teknikalnya dia aja, udah. Ya jadi udah nggak usah pusing-pusing yang lain. Kalau dia kena stop loss, keluar. Kalau dia kena trailing stop, keluar. Ya, kalau trendnya patah, keluar. Udah gitu aja. Ya jadi jangan meribetkan diri. Kecuali kita belum punya apa-apa nih. Jadi kita harus ngecek kan, kita harus melakukan persiapan. Market directionnya gimana? Baru kita cek sampai ke bawah-bawah top to down analysis kan. Tapi kalau udah punya, ya udah fokus aja pada technical saham tersebut. Nah, kita lihat ya beberapa watchlist kita untuk kita bisa lihat ya minggu ini ya. Kita lihat ada beberapa saham baru. Ini sekali lagi ya, untuk fundamentalnya teman-teman cek sendiri lah ya. Kita lihat ini untuk saham yang baru IPO ini nih, namanya SICO. Sigma Energy Compresindo ya. Ini kita lihat dia udah turun, kemudian dia best ya. Ini sekali lagi ini setup yang selalu kita suka kan. Ini habis itu ada volume, ada candle cukup besar. Kita tunggu apa? Tunggu di 163, dia break. Nah, udah teman-teman udah bisa mulai ikut. Ya, ini stop lossnya kan kelihatan ya. Berarti di bawah 117. Ini untuk SICO. Kemudian ada namanya MTSM. MTSM ini mungkin adalah saham yang berurusan dengan properti. Teman-teman lihat ya, ini adalah stop lossnya di bawah situ, di bawah 200. Jadi kalau dia break di bawah 200, kita keluar. Nah, kalau teman-teman sekarang udah lihat ya, dia udah di atas nih, apa yang kita lakukan? Ini ada resisten di sini. Ya, resisten di situ di sekitar 272. Berarti kita tunggu dia break. Ya, tunggu break, kita ikut. Ini volumenya nggak ada, jadi cuma teman-teman cek bagaimana likuiditasnya. Ya, jangan lupa ya. Kemudian ada BRMS. Ya, BRMS saya nggak tahu teman-teman masih perhatikan nggak saham ini. BRMS lihat di 244. Ini yang kita tunggu ya. Dia kalau bisa dia break 224, kita ikut. Ya, break 224, mungkin masih ada retest lagi. Habis itu baru naik. Oke, ini ingat ya, teman-teman perhatikan ya. Jangan nanti udah ketinggalan, udah lari kemana-mana, baru mulai ngoceh-ngoceh lagi. Ya, ini udah dia istirahat, posisi istirahat, sekarang udah bersiap untuk break dari base. Nah, kalau dia break dari base, berarti kan dia sebenarnya udah meninggalkan area konsolidasinya untuk kembali melanjutkan trend kan. Ya, jadi ini perhatikan ya, BRMS ya. Kemudian saya mungkin harus mention untuk saham oil, Medco dan Elsa ya. Ini Medco udah balik ke 585, kemudian mulai mantul kembali nih.
Ya, tapi overall kita masih sebenarnya tetap masih menunggu ya. Kalau memang teman-teman adalah yang konservatif, tunggu di break nih trendline ini nih ya. Break trendline dari sekitar 700 sampai 720. Jadi kalau dia break trendline, teman-teman ikut. Cuman ya, saya mesti ingatkan ke Medco. Medco ini laporan keuangannya baru keluar kemarin itu Q4 ya 2021. Jadi yang masih kita tunggu itu adalah Q1 2022. Ya, cara melihat Medco teman-teman udah lihat ya. Kita lihat dari harga minyak. Ya, kenapa kita mulai mengincar saham-saham minyak? Ya, jadi teman-teman tinggal lihat kembali ke harga minyaknya atau lihat kembali lah di video-video sebelumnya kita udah menerangkan tentang kenapa kita ngincar minyak. Ya, kemudian ada namanya Elsa. Elsa juga sama ya, dia udah mulai break kembali ya, ini udah mulai naik kembali ya. Kalau teman-teman yang konservatif kita tunggu di bawah di atas ini nih ya 340 ya. Kalau 340 dia break ya, berarti dia udah lanjutin trend. Ini aja kita udah lihat ya. Kalau ini kalau low, ini high, kemudian dia turun membentuk higher low ya. Ini berarti higher low-nya kan dia baru tes 2 kali ya, terus habis itu naik. Nah, ini kita tinggal menunggu dia tembus ini nih. Kalau teman-teman yang mau liatin kometnya ya, nggak mau di sini nih, mau lebih aman di sini nih, misalnya 360. Nah, kalau 360 teman-teman hitung komet ya, 1 2. Nah, kita mau tunggu aja dia break atau pullback. Ini Elsa ya, Elsa. Ini yang teman-teman kalau memang berminat dengan harga minyak. Dan ingat ya, kita mungkin kalau harga minyak ini kan baru mulai ya, baru mulai. Jadi ini perjalanannya masih cukup panjang. Karena apa? Kita lihat dari chartnya si minyak ini masih ada peluang, apalagi kalau dia bisa break 138. Kemarin kan saya udah share ya, perkiraan dari si Goldman Sachs itu menunjukkan bahwa harga minyak kemungkinan akan stabil di sekitar 130 average ya, rata-rata di sekitar 130 US dollar selama 12 bulan ke depan. Jadi kalau untuk mencapai 130 US dollar per barel ya. Nah, sekarang kan posisinya kan dia udah di atas 100 nih. Berarti ada peluang sebenarnya ada kenaikan harga yang lumayan tinggi-tinggi nih untuk menyeimbangi dalam 12 bulan ke depan itu sekitar rata-rata sekitar 130. Ini rata-rata loh ya. Sekitar 130. Nah, kalau teman-teman lihat di harga pokok produksi perusahaan minyaknya kita, ini udah pasti cuan. Ya, mereka udah pasti cuan. Nah, kalau udah cuan berarti apa? Laporan keuangan mereka pasti akan bagus di QQ yang ada di 2022. Karena apa? Kita lihat dari 2022 harga minyak itu terutama di Maret ya. Nah, dia mulai Maret ya, itu udah di atas 100. Mulai Maret itu udah di atas 100. Sedangkan sebelum Maret berarti di Q1 ya, ini Q1 nih. Q1 itu ada di bilangan sekitar 80. Jadi rata-ratanya mungkin ada sekitar 80 sampai 90 US dollar per barrel. Itu pun sebenarnya sudah cuan. Ya, itu pun sebenarnya sudah cuan. Nah, sedangkan di Q2-nya, Q2 nih, itu udah lebih cuan lagi daripada Q1. Artinya apa? Ada peningkatan dari pendapatan mereka. Oke? Nah, kalau Q3-nya juga naik, ya berarti teman-teman pasti lihat dong, ada kenaikan lagi pendapatannya. Nah, kalau ini benar-benar mendidih harga minyak, berarti Q4-nya juga pasti akan lebih mendidih lagi ya. Nah, pendapatannya juga akan ikut. Ini untuk harga minyak. Ya, kita nggak akan bahas ini lagi. Itu teman-teman tinggal lihat aja di video-video sebelumnya. Oke. Kemudian ada namanya BP. Nih ya, untuk BP teman-teman yang ini ya, kita bisa tunggu di daerah sekitar ini deh. Ya, di sekitar 122. Jadi kalau dia break 122, ini berarti ada peluang untuk ikut lagi. Ya, ini udah turun berapa? Oh, ini sekitar. Nah, oke. Benar ya. Jadi teman-teman bisa lihat ini ada sebuah pattern yang mungkin akan terbentuk di situ. Jadi teman-teman perhatikan ya 122. Jadi kalau pattern itu akhirnya terkonfirmasi, berarti kita punya peluang untuk BP itu sampai ke sekitar 167. Ya ini ya, jadi 167 ini berarti kurang lebih ada berapa persen? Ada sekitar 36 persenan. Ya ini teman-teman perhatikan. Jadi ini diperhatikan ya, walaupun sebenarnya untuk volume kita nggak tahu senang. Ya volumenya nih, lihat ya, ya volumenya BP kita tidak terlalu senang, tapi ya untuk patternnya aja kita kita trading kan ya. Oke, nah kemudian ada saham yang baru IPO juga, ini adalah Avian. Avian ini udah pernah kita mention ya. Ini waktu dia break, ini udah pullback lagi. Nah ini udah mulai kembali naik lagi nih.
Kalau teman-teman mau masuk lagi yang konservatif, berarti ada di sekitar ini, bisa kita turunkan dikit nih. Ya, berarti dia akan break di sekitar 845. Ya, ini Avian, silakan nanti tinggal teman-teman ini bisa kita tarik nggak ke atas. Nah, jadi tinggal teman-teman bisa lihat juga dari ini yang agresif ya. Teman-teman bisa mulai buy di sini atau tungguin dia di atas ini. Jadi dia break struktur ya. Dia bisa naik kembali. Kemudian teman-teman bisa lihat ini ada satu, ini adalah high-nya ya, sekitar 970. Ya, ini Avian. Jadi teman-teman tinggal ikutin aja lah ya. Kemudian ini mention lagi SPTO, Surya Pertiwi. Nah, ini udah break nih, Surya Pertiwi. Nah, hari ini udah break nih. Jadi moga-moga besok dia masih lanjut. Moga-moga ya, ini skenario-nya ya. Moga-moga dia lanjut, kemudian dia pullback, masuk, pullback. Ya, ini SPTO. Jadi kita hanya mention aja, kita udah pernah mention dia daerah sini. Kemudian ada namanya CSRA. Ini saya kembali lagi, saya menyebut saham ini ya, CSRA. Ini ada di sekitar support ini nih. Ya, dia udah mulai mantul. Dia mulai mantul, ya kita tinggal lihat confirm nih. Kalau misalnya teman-teman mau di 850 dia break, teman-teman masih bisa ikut ya. Ini ikut ya, 915 itu adalah all time high-nya. Kalau dia break lagi, berarti dia akan terus melanjutkan trend. Kalau teman-teman lihat lebih jauh lagi, teman-teman pasti tahu kenapa saya mention terus SMRA. Karena dia sebenarnya ini udah bersiap. Ini kan sorry. Ya, ini kan ketahuan banget ya. Ini A, kemudian ini di B, dan dia C tidak spring, kemudian ini D, dan ini sebenarnya cuma bersiap doang untuk menuju ke E. Ini udah komplit banget nih. Ya, ini. Jadi kalau teman-teman punya barang ini, ya teman-teman tinggal hold. Ya, hold. Ini aja di hold, ya nanti kita tinggal ikutin aja pergerakannya. Ini teman-teman bisa lihat sini ya, pergerakannya. Kalau dia bisa ikut terus, ya tinggal teman-teman ikut aja terus. Ya, ini extensions dari Fibonacci. Kemudian ada namanya auto. Ini auto juga mention lagi. Ya, ini kemarin udah sempat naik dan dia pullback. Ini kan tidak membuat strukturnya patah kan. Ini dia naik, terus naik dan dia ini. Nah, moga-moga dia udah bisa break lagi di sini. Kalau dia udah bisa break lagi di sini, teman-teman hitung komen. Ya, ini harusnya udah 4 kan. Nah, ini 1280. Berarti ini udah tinggal lanjut ya. Lanjutin. Kalau dia udah nggak break dari struktur di sekitar 1080, berarti kan dia akan ada peluang untuk menembus high yang terjadi sebelumnya di 1285. Ya, ini auto. Kemudian ada NICL. Ya, ini NICL ya, dia udah pullback. Nah, ini udah tinggal lanjutin trend atau tidak. Kita tinggal menunggu satu volume gede, habis ini dia ada candle gede nongol di situ. Ya, ini NICL. Tapi kalau ingat tuh ya, kalau memang udah nggak cocok dengan karakter itu, misalnya dia pergeraknya kayak liar banget gitu ya, gua nggak terlalu pede untuk ikutin itu, ya sudah jangan ikut. Ya, tinggal cari aja yang lain. Ya, nanti saya akan ada 2 saham yang di big cap. Ya, kemudian ada DRMA. Ini DRMA saya masih mention lagi ya. Moga-moga teman-teman nggak bosan-bosan ya dengan DRMA ya. Karena kan saya juga ngincar ini soalnya. Saya mau tunggu dia break soalnya. Ya, saya mau tunggu dia break. Ini kalau teman-teman konservatif 675. Saya sih ngarapin ya, skenario saya adalah kalau dia break ini ya berarti saya ikut dulu. Ini ikut 1. Kemudian harapan saya adalah dia pullback. Ya, ikut 2. Kemudian baru naik lagi. Ya, ini DRMA. Jadi ya sama-sama lah ya saya mention ini untuk kita sama-sama memperhatikan ini. Oke. Kemudian ini untuk saya tutup dengan 2 saham big cap. 2 saham big cap sama ya, INDF. Karena memang masih di sektornya kan, masih di rotasinya kan. INDF tunggu dia break 7.000 ya, tunggu dia break 7.000. Sebenarnya 2 candle yang terakhir itu udah bagus banget, lihat nggak? Ya, ini kan pada saat market lagi jatuh ya, dia bangkit. Jadi dia berhasil bertahan di saat market sedang jatuh ya. Tapi yang saya tetap menunggu adalah dia break 7.000. Dia break 7.000, nah kita udah bisa ikut lagi INDF. Ya, terus habis itu kalau INDF dimention berarti ICBP juga pasti ikutan. Nih, ICBP, area yang paling bagus untuk buy itu adalah di daerah sini ya, di sekitar 520 atau pada saat dia masih ngebest di sini nih. Nah, teman-teman kalau dia break, nah teman-teman ikut. Dia bestnya itu ada di sekitar 8.700-an. Kalau teman-teman mau konservatif di sekitar 8.800. Ya, kalau dia break udah teman-teman ikut aja.
Ini sebenarnya udah menunjukkan kalau dia udah jalan sih. Ini kalau teman-teman tarik trendline ini nih. Ya, ini kan dia udah break nih, posisi dia udah break kan. Berarti apa? Ini berarti yang turunnya itu udah selesai. Dia udah mau mencoba untuk berubah trend. Berubah trend, kalau teman-teman mau tunggu benar-benar sampai dia berubah trend itu di sekitar 10.000. Ya, tetapi ini udah sinyal awal, kita udah bisa masuk daerah situ. Yang posisi yang sekarang. Oke? Ya. Oke. Saya pikir mungkin cukup dulu ya untuk hari ini ya. Jadi teman-teman tinggal perhatikan ya indeks harga saham gabungan skenario demi skenarionya. Mana yang cocok ya, itu yang teman-teman ikutin. Strateginya teman-teman udah tinggal siapkan. Oh, kalau skenario ini yang jalan, apa yang harus gue lakukan? Kalau skenario B yang jalan, apa yang harus gue lakukan? Kalau pusing dengan skenario-skenario itu, ya sudah tinggal ikutin trading plan dari emiten-emiten yang teman-teman sudah pilih atau yang sudah ada di dalam porto kita. Oke? Ya. Selebihnya tinggal ya teman-teman pengendalian risiko, kemudian pengendalian terhadap emosi kita. Oke? Ya, itu adalah inti dari trading ya. Oke, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi nanti di hari Kamis mendatang ya. Salam cuan teman-teman. Sehat selalu.